Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, I want to introduce myself and my group. We are from group 5. Me, Siskayana. They are my partner, Sylvia Herunisa, Nirma Lestari, Muhammad Ikram, and Arfan Arianto. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang 7 asumsi terselubung. 7 asumsi terselubung diantaranya yaitu yang pertama, subordinate clause of time. Suatu pola atau anak kalimat yang dimulai dengan kata sebelum, sesudah, selama, saat, sejak, sementara, dan ketika. Asumsi ini bertujuan untuk memasukkan sugesti ke pikiran bawah sadar tanpa disadari kehadirannya oleh pikiran sadar pembaca. Polanya begini: sebelum sugesti kalimat pengalih. Sebelum Anda putuskan join reseller kami, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa join reseller produk kami begitu sangat menguntungkan. Yang kedua, saat Anda join dan dalam tim reseller kami, Anda akan temukan banyak manfaat seperti pembinaan rutin melalui grup khusus, kelas training setiap bulan, komisi yang menggiurkan, dan hal-hal lainnya yang pasti bermanfaat untuk Anda. Terakhir, setelah Anda join jadi reseller produk kami, Anda akan mendapati bahwa penghasilan 10 juta per bulan bukan merupakan hal yang mustahil untuk Anda capai. Begini penjelasannya. Dalam contoh yang saya sebutkan, orang akan terfokus pada kalimat utamanya, bukan pada anak kalimatnya. Karena begitu, maka kalimat setelah anak kalimat, sebelum, saat, atau setelah, pada contoh yang saya sebutkan tadi, akan diasumsikan benar. Misalnya, dalam contoh yang saya sebutkan tadi, berarti pembaca status kita diasumsikan join reseller. Kebayang maksudnya? Ketimbang Anda bilang, kalau misalkan Anda join reseller kami, atau jika seandainya Anda join reseller kami, dalam kalimat tersebut Anda sudah mengasumsi pembaca bahwa mereka boleh join, boleh tidak. Artinya, Anda mengasumsi mereka tidak join. Jadi, sebelum Anda praktikkan dalam bisnis Anda, sudah benar-benar paham kan? Yang kedua, user of all. Suatu pola dengan menggunakan kata atau untuk mengendalikan pembaca agar memilih salah satu pilihan yang kita tetapkan di awal. Pola ini sebelumnya dikenal dengan istilah double bidding. Polanya, Anda lebih suka atau senang atau memilih sugesti X atau Y. Contohnya, pertama, saya nggak tahu Anda lebih suka beli gamis yang warna biru atau hijau. Terakhir, saya penasaran, apakah Anda lebih memilih beli gamis ini sekarang, saat diskon, atau besok, saat harganya kembali naik? Coba Anda perhatikan kasus tersebut. Apapun jawabannya, si pembaca diasumsi pasti beli gamis tersebut. Pertanyaannya, mau beli warna apa? Mau beli sekarang atau besok? Dan seterusnya. Karenanya, pola kalimat ini mengasumsi bahwa jawaban pembaca pasti memilih salah satu. Sebelumnya, Anda mengenal istilah ini sebagai teknik double bidding. Ingat? Jadi, setelah Anda mengetahui pola asumsi-asumsi terselubung ini, kira-kira Anda lebih suka praktik langsung atau menunggu video ini sampai selesai? Oke, itu tadi 2 asumsi terselubung yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sylvia Herunisa. I am from group 5. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Siskayana. Itu bagian ketiga, itu ordinal number. Suatu pola bertingkat yang mengidentifikasikan urutan-urutan yang dipaksa secara langsung sekaligus merupakan perintah secara terselubung. Kata-kata tersebut biasanya ditandai dengan adanya kata lainnya, berikutnya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Adapun contohnya yaitu contoh pertama, karena ini merupakan pembelian yang pertama kali, maka kami akan
maka kami berikan kepada Anda bonus spesial. Contoh kedua, siapa lagi yang ingin tahu bagaimana cara mendapatkan passive income 10 juta setiap bulan dari bisnis tour and travel? Adapun penjelasannya, pada contoh pertama diasumsikan bahwa pembaca akan melakukan pembelian berikutnya. Kenapa? Karena ada kalimat pertama kali. Sedangkan pada contoh kedua diasumsikan bahwa sebelumnya sudah pernah ada yang mendapatkan passive income 10 juta setiap bulan karena ada kalimat siapa lagi. Terus yang keempat yaitu awareness predicate. Suatu pola kalimat yang bertujuan untuk menyamarkan asumsi dengan menggunakan kata tahu, sadar, mengetahui, atau menyadari. Adapun salah satu contohnya yaitu apakah Anda pernah ditilang polisi? Kalau pernah, bagaimana kalimat pertanyaannya? Seperti, mohon maaf Pak, Bapak tahu kesalahan Bapak apa? Coba perhatikan susunan kalimatnya. Ini akan serba salah jika dijawab. Kalau dijawab tahu, kena. Kalau dijawab, oh iya saya tahu, Bapak polisi pun berkata, baik kalau begitu, karena Bapak tahu kesalahan Bapak, apa mau diselesaikan di sini atau di pengadilan? Kena double banding. Kalau dijawab enggak tahu, dikena juga. Jadi, sadar atau tidak, asumsi-asumsi terselubung ini benar-benar penting untuk Anda gunakan dalam setiap status Anda. Oke, dan yang kelima yaitu adverb and adjective. Suatu pola dengan menempelkan kata sifat pada kata benda, sehingga keberadaan kata benda itu tidak akan dipertanyakan. Contohnya seperti, dengan menggunakan krim ini, Anda dapat menghilangkan flek di wajah Anda. Contoh yang kedua, seberapa besar omset penjualan Anda setelah menonton video ini? Di contoh pertama, asumsi yang kriteria adalah penonton bisa menghilangkan flek di wajahnya. Pertanyaannya, seberapa mudah? Untungnya, pikiran sadar tidak akan mengkritisi ini. Dan contoh yang kedua, yaitu asumsi yang diterima adalah omset penjualan pasti naik setelah menonton video ini. Pertanyaannya, seberapa besar? Untungnya, pikiran sadar tidak akan mengkritisi ini. Kok bisa? Karena asumsinya disamarkan dan hal tersebut dipersepsikan benar oleh pikiran sadar. Jadi, seberapa cepat Anda memahami pola ini? Terima kasih, itulah yang sempat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Nirma Lestari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nirma Lestari. I will to explain about point 6 and point 7. The first, I will explain number 6, change of the verbs and adjective. Suatu pola dengan menggunakan kata masih, mulai, telah, sudah, belum, terus, dan lain-lain. Dan contohnya, apakah Anda masih tertarik join program Melon Finansial? Contoh kedua, sudah cek Tokopedia belum? Di contoh pertama, diasumsikan bahwa pembaca sebelumnya sudah pernah tertarik join program Melek Finansial kok, sedangkan sudah pernah tertarik join program. Di contoh kedua, diasumsikan bahwa pembaca akan mengecek Tokopedia walaupun saat ini belum. Itulah kenapa pertanyaan belum beli dan enggak beli merupakan dua hal yang sangat berbeda. Ketimbang Anda bilang pembaca status, Anda
pembaca status Anda nggak beli, mending bilang belum beli, artinya suatu saat nanti mereka pasti beli, paham? Dan poin 7, commentary, adjective and adverb. Suatu pola untuk menyembunyikan asumsi dalam suatu komentar biasanya menggunakan kata untungnya, semestinya, mujurnya, bahagianya, tanpa pikir panjang, dan lain-lain. Contoh pertama, untungnya, Anda tidak perlu bingung lagi saat menulis. Copywriting yang menjual karena Anda bisa join di mahircopywriting.com. Contoh ini di atas, pembaca tidak akan mengomentari kalimat sugestinya, melainkan iya gitu saya untung, iya gitu saya bahagia, dan seharusnya, artinya sugestinya masuk dalam asumsi berikutnya yang diamatkan kebayang, paham? Dan untungnya, Anda tidak harus mengerti topik ini secara mendalami karena Anda tinggal dipraktikan saja dalam setiap status Facebook yang Anda buat. Bagaimana, Anda paham? Oke, lanjut. Dalam praktiknya, ketika Anda digunakan asumsi-asumsi tersebut, Anda akan mendapatkan susunan kalimat yang agak belibet atau muter-muter. Tapi enggak apa-apa, karena tujuan utama kita bukan untuk membuat pembaca ngerti, tapi untuk membuat pembaca beli. Setuju? Ingat, tentu Anda ingin membesar segala kemungkinan agar benar-benar terjadi. Closing kan, karenanya Anda bisa sisipkan asumsi-asumsi terselubung tersebut di atas di setiap status Anda, sehingga status-status Anda ke depan akan dibuat sedemikian rupa agar benar-benar tembus ke dalam pikiran terselubung tersebut. Harapannya, walaupun mereka tidak nge-gauge, like, komen, dan share status Anda, tapi keinginan dan hasrat mereka untuk beli jadi tinggi. Kok bisa? Karena yang kita mainkan adalah pikirkan bahwa sadar, di mana 80% lebih aktivitas dan keputusan seseorang. Tapi perlu pikir panjang. Anda bisa langsung gunakan asumsi-asumsi terselubung tersebut dalam setiap status Facebook Anda. Semakin banyak yang Anda gunakan, efeknya semakin tembus dan pikiran bahwa sadar pembaca luar biasa. Oke, thank you. I think enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Somati Kram Syuparudin. Nah, di sini kami akan membahas 7 trik follow up. Adapun 7 trik yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, ajukan pertanyaan pilihan. Prinsipnya, cara ini masih sama persis seperti yang sudah teman saya jelaskan di teknik double binding dan asumsi use of or. Masih ingat? Ya, banyak orang gagal memfollow up karena mereka salah bertanya. Misalkan, Mbak, jadi beli kerudungnya enggak? Jawab enggak. Mas, jadi beli kaosnya enggak? Jawab enggak. Itu pun mending kalau dijawab. Kebanyakan malah enggak dibalas sama sekali. Pernah ngalamin? Makanya, Anda perlu mengajukan pertanyaan pilihan yang jawabannya pasti ya. Misalkan, Mbak, orderan kemarin mau dikirim pakai Jene atau Tiki? Mas, orderan kemarin mau dikirim hari ini atau besok? Bu, orderan kemarin mau ditransfer ke BCA atau Mandiri? Adapun trik yang kedua, asumsikan pasti beli. Ini yang sering terjadi pada para penjual online. Mereka mengasumsikan calon pembelinya tidak jadi beli. Maksudnya, asumsinya pun ditanyakan secara terang-terangan. Persis seperti kasus sebelumnya.
Mbak, jadi beli kerudungnya nggak? Mas, jadi beli kaosnya nggak? Ya, jelas pertanyaannya tersebut diasumsikan bahwa si calon pembeli boleh beli, boleh tidak. Masih ingat 7 asumsi terselubung yang teman saya bahas sebelumnya. Nah itu, terus gimana caranya? Ya, gunakan asumsi terselubung seperti yang saya jelaskan tadi. Oh ya Mbak, sebelum transfer masih ada yang ingin ditanyakan mengenai produknya. Asumsinya dia bakalan transfer. Oh ya Mas, kira-kira Mas rencana mau transfer kapan? Asumsinya dia bakal transfer, cuma kapan? Oh iya Mas, karena kemarin Mas sudah tertarik ikut pelatihannya. Saya penasaran kira-kira Mas mau selesaikan pembayarannya siang ini atau sore? Asumsinya dia bakalan bayar, cuma mau bayar siang atau sore. Oh iya Mas, karena sebelumnya Mas sudah tertarik ikut pelatihannya. Sebelum transfer saya kepingin tahu apakah Mas sudah tahu seberapa besar manfaat yang didapatkan setelah join di pelatihan ini. Adapun trik yang ketiga, tanyakan alasan beli. Cara ini masih memanfaatkan asumsi pasti beli, karena ketika kita tanya kenapa mereka mau beli di kita, maka mereka cenderung menjawab karena bla bla bla. Saat mereka mengungkapkan alasannya, artinya mereka sudah benar-benar setuju untuk beli produk kita, paham? Misalnya, Mbak kalau boleh tahu kenapa ya pengen beli produk dari saya? Bukan dari yang lain. Mas kalau boleh tahu kenapa Mas tertarik beli produk ini? Kebayang? Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan 7 trik follow up dari teman saya sebelumnya, yaitu yang keempat, tunjukkan testimoni. Dengan Anda memberikan testimoni, entah itu screenshot, gambar, atau cerita dari pembeli produk Anda sebelumnya, akan membuat calon pembeli semakin yakin dengan produk Anda. Terkadang, mereka menunda beli atau transfer bukan karena apa-apa, melainkan kurang yakin dan banyak pertimbangan. Tapi ketika Anda tunjukkan testimoni-testimoninya, pastinya mereka akan semakin yakin untuk beli produk Anda. Oke, yang kelima, tawarkan bantuan. Ini adalah cara yang paling sering saya gunakan, khususnya saat memfollow up calon pembeli lewat email. Alhasil, gara-gara ini, konversi penjualan saya dari order ke transfer meleset hingga 65%. Karena berdasarkan pengalaman kawan-kawan saya, mereka hanya mendapatkan 35-45% saja. Caranya, Anda bisa bertanya kepada calon pembeli Anda. Misalnya, Mas, apakah Mas butuh bantuan? Mbak, ada yang ingin ditanyakan terkait produk yang kemarin? Bayang? Oke, yang keenam, bayang-bayangi terus. Sebenarnya, cara ini cukup efektif untuk membuat orang lain ingin orang lain ingat dengan orderan. Caranya, kita hanya sekedar membuat orang aware bahwa mereka sudah pernah janji untuk mau transaksi dengan kita. Misalnya, Anda bisa berikan like di statusnya, mengomentari statusnya, dan share statusnya. Ingat, Anda nggak harus mengingatkan dia untuk transfer, cukup bangun interaksi seperti biasa saja. Orang yang punya otak ketika melihat nama Anda pun akan langsung sadar bahwa mereka telah berjanji untuk melakukan pembelian. Bayang, nanti ketika Anda gunakan AdS, tepatnya retargeting, Anda bisa bayang-bayangi mereka dengan cara ini. Oke? Dan yang terakhir, yaitu telepon langsung. Ini adalah solusi terakhir dalam melakukan follow up calon pembeli. Jika sebelumnya Anda memiliki nomor telepon mereka, maka cobalah follow up dengan cara telepon langsung. Karena cara ini terbukti
ampuh untuk menentukan apakah mereka mau beli atau tidak. Karenanya goal dari cara ini adalah 1. Yakin mendapatkan kepastian apakah dia mau beli atau tidak. Setidaknya ketika Anda sudah mendapatkan jawaban dan kepastian, Anda bisa lanjut memfollow up calon pembeli lainnya. Sip. Oke, itulah 7 trik follow up yang bisa Anda gunakan untuk memfollow up calon pembeli yang sempat menunda untuk bertransaksi dengan Anda. Silakan coba.